Angel, Kak Angel, kok aku sendirian sih di sini? Kemana ya Kak Angel ya? Kak Angel, Abang lihat gak Kak Angel kemana? Gak lihat. Abang Jonathan lihat gak Kak Angel kemana? Kok gak ada yang tahu sih? Abang Nio lihat gak Kak Angel kemana? Aduh pada gak lihat. Kalian tahu gak sih Kak Angel kemana? Gak tahu. Yaudah kita panggil bareng-bareng ya. 1, 2, 3. Kak Angel. Kamu dari mana? Ya ampun, aku ketinggalan nih Kakak Ibu. Iya. Aduh ya, tadi maaf Kakak Ibu, teman-teman, adik-adik yang di rumah, soalnya tadi ada yang ketinggalan. Kamu ketinggalan. Iya. Ya ampun. Tapi sambil siap-siap ya. Iya, Pantesan Kak iya. Angel hari ini cantik Oh banget. iya dong, harus yang spesial nih buat adik-adik yang di rumah. Yaudah kita sapa dulu yuk sapa Kak dulu, adik-adiknya. oke. Yuk. Oke. 1, 2, 3. Hai adik-adik. Wah kangen Wah, banget ya kangen ketemu banget. lagi. Iya, nah tapi kali ini kita mau bersatu dalam pujian penyembahan Iya, buat Tuhan Yesus banget. Kak. Yes. Karena ketika nanti kita memuji Tuhan, kita bisa sama-sama bareng-bareng bersatu di alam roh menyembah Iya Tuhan. betul. Wow. Dan yang lebihnya lagi nih adik-adik, di surga itu pekerjaannya apa sih? Pekerjaannya itu memuji dan menyembah Tuhan. Amin. Jadi harus semangat. Yuk beri kemuliaan buat Tuhan Yesus ya adik-adik yang di rumah. Tuhan Yesus baik. Amin. Haleluya. Mari adik-adik, tepuk tangan yuk di atas kepala. Hey. Di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Lebih lagi, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Lebih lagi, di surga nanti pakai baju putih, atas kepala bermahkota emas. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya. Katakan haleluya. Haleluya, puji Tuhan kekal selamanya.
memuji, menyembah-Mu Tuhan. Saat ini Bapa, kami mau mengasihi-Mu lebih lagi Tuhan. Mari setiap adik-adik yang di rumah lebih lagi menyembah Tuhan dengan sungguh-sungguh. Katakan, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidup
Kau segalanya bagiku. Kalau segalanya dalam hidup kami Tuhan, kami tahu bahwa hanya Engkau saja yang berarti dalam hidup kami, yang sangat kami hargai, yang sangat kami hormati. Dan hanya Engkau saja yang kami sembah seumur hidup kami Tuhan. Bila pada pagi hari ini Tuhan, kami belajar mengenai firman-Mu yang akan bertumbuh dan berbuah di dalam hidup kami, supaya kami mengerti bahwa hanya Tuhan Yesus, jalan kebenaran dan hidup yang membawa kami kepada Bapa. Kau sangat berarti bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus kami berdoa, mengucap syukur. Semua yang percaya sama-sama katakan amin. Hai adik-adik, kok kamu suaranya begitu sih? Gue tahu susah banget ngomongnya kok kedengeran kayak gini. Oh gitu, kamu pakai masker ya? Coba sini kakak bukain dulu. Mantap Kiko, harus pakai masker ya? Iya kak. Kita kemana-mana harus pakai masker supaya apa? Supaya gak kena virus corona. Virus corona, virus yang menakutkan. Ya, jadi kita kemana-mana pun harus dijaga. Selain pakai masker harus apa? Harus cuci tangan kak. Good. Nah sekarang Kiko sudah bisa nih kencang-kencang ngomongnya. Jadi kita sapa dulu teman-teman di rumah ya. Iya kak. Hai Halo teman-teman. Apa kabar semuanya yang di rumah? Kakak percaya semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Harus jaga kesehatan. Bener gak Kiko? Iya kak, betul banget. Kiko kemana aja sih? Teman-teman di rumah udah kangen. Udah lama gak lihat Kiko. Kiko tuh kemarin ujian kakak, susah tahu. Oh, ujian di classroom. Iya di Google Classroom. Oh, teman-teman di rumah juga pasti lagi sibuk ini belajar-belajar ya. Harus Iya. semangat ya adik-adik di rumah semuanya. Kiko juga harus semangat belajarnya ya Kiko. Iya kak. Gak boleh males belajar. Kalau ada PR tugas harus dikerjakan. Oke ya. Sebelum kita lanjut, kita mau berdoa dulu nih buat firman Tuhan. Semuanya pasti semangat ya mendengar firman Tuhan ya Kiko ya. Iya. Sekarang lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kami bersyukur buat hari ini. Kami bisa beribadah, memuji Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami mengerti firman-Mu. dalam nama Yesus. Kami berdoa. Haleluya. Semua katakan amin. Ya, hari ini kakak punya satu video yang menarik sekali loh adik-adik. Video apa kakak? Tapi sebelumnya kakak mau tanya dulu, siapa yang pernah dengar kata surga? Kiko pernah dengar? Oh, pernah dengar. Menurut Kiko surga itu seperti apa sih Kiko? Itu loh kak, tempat yang katanya banyak emas, di lantainya aja katanya emas kak. Emas semua? Iya, terus pokoknya tempatnya enak, banyak makanan, banyak rumah mewah kak. Wow, Kiko mau masuk surga gak? Mau lah, mau banget masuk surga kak. Coba kita tanya dulu teman-teman di rumah siapa yang mau masuk surga. Wih, banyak banget yang mau masuk surga. Iya, semua pasti kalau ditanya semua mau masuk ke surga. Nggak ada yang mau masuk kemana? Neraka kak, panas. Kenapa? Neraka itu kan panas. Oh, nggak enak ya? Banyak apinya nggak sih kak? Oh iya, nanti kita lihat dulu videonya. Nanti dia ngomong apa sih tentang surga? Bagaimana sih surga itu dan
bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke surga. Nah, nanti di video ini Kiko akan dijelaskan. Jadi semua adik-adik yang di rumah duduk yang manis, kita dengarkan bagaimana sih surga itu dan bagaimana caranya supaya kita bisa masuk ke surga. Semuanya siap? Siap. Oke, selamat menonton adik-adik. Yeay. Apakah kamu pernah mendengar cerita tentang surga? Surga adalah tempat yang indah, tempat yang menyenangkan. Tuhan ada di surga dan Tuhan ingin kita semua pergi ke surga suatu hari nanti. Tentunya kamu ingin masuk surga, bukan? Bolehkah saya bertanya? Apakah kamu yakin pasti masuk surga? Apakah alasan Tuhan mengizinkan kamu masuk ke surga? Banyak orang berkata, kita harus taat kepada orang tua, rajin beribadah, rajin berdoa, rajin berbuat baik, dan lain sebagainya. Tapi harus baik apa? Saya punya kabar baik untukmu. Ini kabar baiknya. Surga adalah hadiah gratis dari Allah. Namanya hadiah, tentu kita tidak perlu membayar. Surga tidak didapat karena kita berbuat sesuatu, seperti rajin membaca kitab suci, rajin belajar, rajin berdoa, atau rajin melakukan perintah Allah yang lain. Surga juga tidak didapat karena kita layak atau pantas menerimanya. Seperti misalnya kita jadi anak yang pintar, anak yang rajin, kita tidak nakal, suaranya bagus, selalu juara di sekolah. Tapi sekalipun surga adalah hadiah gratis, semua orang tidak dapat masuk surga karena ada yang menghalangi, yaitu dosa. Kita semua adalah orang-orang yang berdosa. Dosa itu seperti kalau kita tidak taat kepada perintah Tuhan. Kita marah-marah, bertengkar, menyontek di sekolah, berbohong, berkata-kata kotor, berpikiran jelek, malas, dan lain sebagainya. Dosa juga kalau kita tahu yang baik tapi tidak mau melakukan, seperti membantu orang tua, beribadah, berdoa, taat kepada orang tua, tapi kita tidak lakukan, itu adalah dosa. Dosa sudah mengikat hidup kita sehingga kita cenderung untuk berbuat dosa. Kalau kita terus berbuat dosa, maka dosa kita akan sangat banyak. Nah, dengan dosa yang banyak seperti ini, kita tidak dapat menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Kita seperti orang yang tenggelam dalam lumpur hisap. Tidak mungkin kita menarik rambut kita untuk mengangkat diri kita, bukan? Nah, kita juga seperti itu. Kita tidak bisa menyelamatkan diri kita sendiri untuk masuk surga. Mungkin kita berpikir, kalau saya banyak berbuat baik, nanti ditimbang dosa dan perbuatan baik saya, sehingga saya bisa masuk surga. Tetapi itu tidak mungkin. Mengapa? Karena untuk masuk surga kita harus sempurna. Artinya tidak ada dosa satupun yang kita lakukan dalam hidup kita. Tidak mungkin kita menyajikan kue dari gula, mentega, tepung, dan 9 telur yang baik, tetapi sudah tercampur dengan 1 telur yang busuk. Kenapa? Karena 1 telur yang busuk itu sudah mencemari semua adonan yang baik. Itu sama seperti dosa kita. Sekalipun kita banyak berbuat baik, tapi kalau ada 1 dosa yang kita lakukan, itu sudah membuat kita tidak sempurna, sehingga tidak bisa masuk surga. Tapi Allah bisa menyelamatkan kita. Mari kita melihat cara Allah. Kita harus mengerti, Allah tidak seperti kakek yang baik, yang hanya mengasihi tetapi tidak menghukum kita yang berdosa. Allah juga bukan seperti polisi yang adil, yang hanya menghukum dan tidak mengasihi kita yang berdosa. Yang benar, Allah kita adalah kasih sekaligus adil. Allah yang kasih, Dia tidak ingin menghukum kita sekalipun dosa kita banyak. Tapi
Tetapi Allah yang adil harus menghukum kita, sekalipun dosa kita hanya satu. Nah, inilah hukuman orang yang berdosa, yaitu disiksa selama-lamanya di dalam neraka. Apakah kamu melihat ada masalah di sini? Tadi, Allah kasih tidak ingin menghukum, tapi Allah yang adil harus menghukum. Bagaimana kasih dan keadilan Allah ini bisa bertemu? Ada sebuah cerita yang akan menolong kita untuk mengerti bagaimana kasih dan keadilan Allah bertemu. Ada seorang pemimpin yang sangat bijaksana yang bernama Syamila. Dia mau membebaskan rakyat dari pemerintahan yang kejam. Tiba-tiba suatu kali prajuritnya datang melapor bahwa ada yang mencuri bahan makanan mereka. Syamila menjadi marah. Lalu dia memerintahkan bahwa siapapun yang mencuri dan tertangkap akan dihukum 50 kali cambukan di muka umum. Ternyata ada yang mencuri dan pencurinya tertangkap. Tapi yang mengejutkan Jenderal Syamila, yang mencuri ternyata adalah ibunya sendiri. Syamila bingung apa yang harus dia lakukan, karena tentu dia sangat sayang kepada ibunya. Tetapi sebagai pemimpin, dia harus menjalankan keadilan, yaitu menghukum orang yang sudah melakukan kesalahan. Tetapi karena Syamila adalah pemimpin yang sangat bijaksana, dia melakukan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Dia membuka jubahnya, lalu dia memakaikan kepada ibunya. Dan dia dicambuk sebanyak 50 kali cambukan sebagai ganti ibunya. Dengan cara inilah Syamila menunjukkan kasih kepada ibunya, tapi sekaligus dia menunjukkan keadilan kepada semua pengikutnya. Demikian juga Allah mempertemukan kasih dan keadilannya melalui pengorbanan Yesus. Bagaimana adik-adik videonya? Menarik kan? Iya Kak, seru banget, aku habis ngeliat surga. Jadi surga itu adalah tempat di mana anak-anak Tuhan berada. Oh gitu ya Kak. Iya. Tadi kita sudah lihat bahwa masuk ke surga itu bukan lewat apa? Usaha kita, bukan dari kita berbuat baik, betul nggak? Betul Kiko? Kak. Tapi itu merupakan hadiah buat setiap anak-anak Tuhan yang percaya. Nah, tapi tadi ada satu hal yang membuat kita nggak masuk surga, apa Kiko? Ingat nggak? Ingat Kak, ingat. Apa? Ada 4 huruf. Apa itu? D-O-S-A. Dosa. Iya, betul sekali, dosa yang menghalangi kita nggak bisa masuk surga loh adik-adik. Ih, gak mau Kak. Berarti kalau gak masuk surga, kita masuk kemana dong Kak? Tadi udah lihat videonya ke neraka. Ke neraka ya Kak. Ih, gak tempat mau. orang-orang yang gak percaya sama Tuhan Yesus. Nah, kakak mau kasih tahu bahwa dosa itu gak ada dosa besar, gak ada dosa kecil loh Kiko. Oh gitu Kak. Semua dosa itu sama. Kalau namanya dosa, mencuri permen itu juga dosa. Iya, berbohong itu juga dosa. Jadi kita gak bisa masuk ke kerajaan Allah kalau kita melakukan dosa. Kalau Kiko melawan Mama Kiko, itu juga berdosa kan. gak bisa masuk surga. Kan harus taat kepada orang tua. Nah, tapi kita bersyukur bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib buat kita loh Kiko. Iya. Udah mengorbankan dirinya buat kita, mati di kayu salib. Nah, lewat pengorbanannya dosa kita diampuni. Dosa siapa? Dosa bukan dosa ya sebuah Tuhan Yesus mati buat semua orang, tapi hanya yang percaya kepada Tuhan, dosanya akan diampuni. Nah, saat ini Kiko mau gak berdoa sama Tuhan, minta ampun? Yuk kita renungkan dulu. Adik-adik yang di rumah juga coba renungkan, kita melakukan dosa apa ya
Tadi udah di videonya kita sudah bisa lihat adik-adik dosa apa. Dosa menyontek kah, dosa mencuri kah, dosa berbohong. Masih banyak lagi loh adik-adik. Jadi saat ini kita mau berdoa, meminta pengampunan, kita harus bertobat. Bertobat itu artinya kita menyadari kalau kita ini berdosa dan kita nggak mau mengulanginya lagi. Siapa yang mau? Coba tunjuk tangan. Kiko. Oke Kiko, semuanya adik-adik yang di rumah juga coba lipat tangannya, tundukkan kepala, ikutin kakak berdoa dengan sungguh-sungguh. Coba sekarang adik-adik ingat dosa apa yang sudah kita lakukan, dosa apa yang sudah adik-adik di rumah lakukan. Ingat dan percaya bahwa Tuhan Yesus akan mengampuni setiap anak-anak yang sungguh-sungguh datang kepada Dia, sungguh-sungguh meminta ampun. Karena setiap anak-anak yang meminta ampun dan datang sama Tuhan, Dia akan memberikan hadiah yaitu surga buat kita. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pengorbananmu. Aku bersyukur karena Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menebus dosa-dosaku. Tuhan Yesus, aku orang yang berdosa. Ampuni aku. Ampuni dosaku. Aku mau mendapat hadiah masuk surga. Tolong aku ya Tuhan. Supaya aku menjadi anak yang lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Aku bersyukur. Dalam nama Yesus. Aku berdoa. Haleluya. Amin. Selamat adik-adik semuanya, karena dengan bertobat dan meminta ampun, kita sudah diampuni. Dosa kita sudah diampuni. Tapi bukan berarti kita harus seenaknya melakukan dosa lagi loh, Kiko. Iya Kak, betul. Karena apa? Tuhan melihat. Iya, mata Tuhan melihat dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan melihat dari surga. Jadi kita harus menjadi anak yang lebih baik. Oke, semua yang di rumah juga teman-teman, kita harus menjadi anak yang lebih baik lagi, anak yang taat sama orang tua, anak yang rajin. Oke. Nah, hari ini sekian dulu ibadah kita, semuanya harus semangat dan minggu depan kita masih ibadah online. Ayo semangat semuanya supaya minggu depan ada cerita yang lebih menarik. Iya, semangat lagi juga ya teman-teman sekolah online-nya. Dan jangan lupa harus pakai bosku. Kiko gak bisa ngomong. Tutup mulutnya. Pakai masker. Lepas maskernya. Oke deh, kita dadah dulu sama teman-teman yang di rumah. Dadah. Sampai ketemu minggu depan. Selamat hari Minggu teman-teman.